Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Lutfia Safira, NPM 2352011015. Di sini saya ingin menjelaskan materi dengan mata kuliah Hukum Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SH.MH. Di sini saya ingin menyampaikan materi bertema tentang Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai ekstradisi. Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai ekstradisi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah kebutuhan untuk melindungi bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan lintas negara serta mendorong kerjasama internasional dalam penegakan hukum, terutama di tengah perkembangan teknologi yang mempermudah manusia antar negara. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas sehingga Indonesia dapat mengekstradisi pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Rusia dengan prosedur yang diatur secara rinci. Hal ini mencakup jenis kejahatan yang dapat diekstradisi, alasan penolakan terhadap permintaan ekstradisi, serta prosedur penyerahan pelaku. Yang kedua, ini ada 5 pasal atau aturan penting dari undang-undang tersebut. Yang pertama, Pasal 1 mengesahkan perjanjian ekstradisi. Indonesia secara resmi mengakui perjanjian dan melaksanakan ketentuan. Dengan adanya pengesahan ini, masyarakat akan merasa lebih aman karena adanya kepastian hukum. Yang kedua, Pasal 2 mulainya berlaku undang-undang. Menjelaskan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal tertentu. Masyarakat akan mengetahui kapan implementasi undang-undang ini mulai berfungsi. Ketiga, pasal tentang kewajiban untuk mengekstradisi mengatur kewajiban kedua negara untuk mengekstradisi pelaku kejahatan tertentu. Hal ini memberikan jaminan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan dan melarikan diri ke negara lain, negara tersebut berkewajiban untuk menyerahkan pelaku. Yang keempat, pasal tentang jenis kejahatan yang dapat diekstradisi jenis-jenis kejahatan yang dapat menjadi dasar permohonan ekstradisi. Masyarakat akan lebih memahami jenis pelanggaran yang akan dihukum serta meningkatkan kesadaran akan hukum. Dan yang terakhir ada pasal tentang alasan penolakan ekstradisi, mencantumkan kondisi di mana permintaan ekstradisi bisa ditolak. Hal ini menciptakan keadilan dan transparansi dalam proses hukum di mana pelaku kejahatan juga memiliki hak. Selanjutnya ada dampak dan relevansi bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, hak masyarakat. Hak masyarakat dibagi dua, yaitu yang pertama, perlindungan hukum. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat memiliki kepastian bahwa pelaku kejahatan dapat dikenakan hukuman meskipun mereka melarikan diri ke luar negeri. Yang kedua, keadilan. Undang-undang ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk diadili. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban juga menjadi dua, yaitu kewajiban negara. Kewajiban negara adalah untuk mengimplementasikan perjanjian ini dengan serius dan efektif. Yang kedua, kewajiban masyarakat untuk memenuhi hukum. Masyarakat diharapkan untuk mengikuti hukum dan menjauhi tindakan kriminal. Yang ketiga, ada aspek sosial. Aspek sosial juga dibagi dua, yaitu yang pertama, kesadaran hukum. Kesadaran masyarakat tentang hukum akan meningkatkan untuk lebih memahami resiko hukum dari tindakan kriminal. Yang kedua, stabilitas sosial. Langkah untuk mengekstradisi pelanggar dapat meningkatkan rasa aman di masyarakat. Yang ketiga, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi juga ada dua. Yang pertama, lingkungan bisnis yang aman. Undang-undang ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman. Yang kedua, pengurangan kerugian ekonomi dari kejahatan dengan mengekstradisi pelaku kejahatan bisnis atau korupsi. Dan yang terakhir ada aspek politik. Di sini juga ada dua. Yang pertama, kerjasama internasional. Undang-undang ini menandakan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Yang kedua, pengaruh terhadap kebijakan luar negeri, mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara lain untuk mengurangi kejahatan lintas negara. Selanjutnya ada beberapa aspek dalam undang-undang ini yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Yang pertama, ketidakjelasan prosedur ekstradisi. Pentingnya prosedur yang transparan, prosedur detail tentang bagaimana
permohonan ekstradisi diajukan dan ditindaklanjuti bisa jadi kurang jelas. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Solusinya, memperjelas detail prosedur, termasuk tahapan, pihak-pihak yang terlibat, dan durasi proses ekstradisi. Ini akan menciptakan transparansi dan meminimalisir resiko penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, alasan penolakan ekstradisi. Ketidakcukupan kriteria penolakan. Pasal yang mengatur tentang alasan penolakan ekstradisi perlu dispesifik. Saat ini alasan penolakan dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Solusinya, menentukan kriteria yang lebih ketat dan jelas untuk penolakan, termasuk dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum di negara pemohon. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan kejahatan. Kejahatan digital yang semakin meningkat, kejahatan siber saat ini semakin marak dan seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara. Undang-undang ini mungkin kurang mencakup mekanisme ekstradisi untuk pelaku kejahatan cyber. Solusinya, mengadaptasi undang-undang untuk mengakomodasi jenis-jenis kejahatan bau seperti kejahatan cyber dengan menetapkan pasal khusus yang lebih efisien bagi pelaku kejahatan. Yang keempat, kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia, pelaku yang dihadapkan pada ekstradisi harus dipastikan mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dalam proses tersebut. Solusi, menambahkan mekanisme perlindungan dan melakukan review terhadap sistem peradilan di negara pemohon ekstradisi dan memastikan proses hukum yang adil bagi individu yang diekstradisi. Yang terakhir yaitu liberalitas dalam permohonan ekstradisi. Resiko penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat resiko bahwa negara-negara bisa salah memanfaatkan perjanjian ekstradisi untuk kepentingan politik atau menjadikan individu sebagai target di luar konteks hukum. Solusi, menetapkan ketentuan yang lebih ketat mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan ekstradisi dan persyaratan untuk pembuktian bahwa permintaan ini dilakukan atas dasar keadilan, bukan motivasi politik. Lalu kesimpulannya adalah penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Penyesuaian ini tidak hanya akan meningkatkan efisien penegak hukum, tetapi juga akan memastikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia tetap terjaga dalam setiap proses hukum. Hal ini akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.